Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Narayana Crypto Analyze, channel yang menjunjung tinggi kebijaksanaan dan akal sehat sebelum melakukan keputusan jual atau beli di aset manapun, lebih khususnya adalah cryptocurrency. Jadi untuk pembahasan pada malam hari ini seperti biasa, kita akan membahas untuk beberapa koin seperti Hype, Cardano, sama Doge dan XRP ya. Jadi ini melanjutkan analisa yang sudah kita lakukan di video sebelumnya ya. Jadi kita akan fokus di keempat koin tersebut. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas Hype dulu aja kali ya. Jadi untuk Hype, kalau kita lihat, nah ini ya, dia udah jebol dari garis trendline yang sudah saya proyeksikan bahwa dia akan menyentuh situ. Dan memang dia menyentuh ya. Namun yang terjadi bukannya dia mengalami pantulan, tapi yang terjadi adalah dia mengalami breakdown ya, sehingga dia kecenderungannya bisa uji bawah lagi. Dan kalau kita lihat proyeksi saya, ini memang arahnya ke bawah ya. Dari semenjak dia jebol di sini itu sebenarnya arahnya, dan dari kecenderungan, kalau kita bilang sih kayak bau-baunya lah, aroma-aromanya itu pasti, bukan pasti ya, mohon maaf salah bilang saya. Itu arahnya, probabilitasnya, bau-baunya, kecenderungannya itu ngarahnya ke bawah. Dan ini memang dia ke bawah. Ini saya proyeksikan ya, seenggaknya dia masih kuat di area yang sini ya, 66. Tapi yang terjadi adalah ternyata ketika di hari Senin tadi, ini dia jebol dari area yang sudah saya proyeksikan. Dan memang ini bukan hal yang mengejutkan ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari sisi volume, itu sebenarnya udah mengalami hal yang nggak beres lah. Kalau kita lihat dari volume itu sebenarnya udah banyak hal yang nggak beres. Pertama, volumenya ini udah mulai kenceng ya, distribusinya mulai dari sini aja udah kenceng. Nah, pas ini terjadi distribusi, volumenya kan kenceng, tapi ketika ada pantulan, volumenya tuh nggak bisa sekenceng pas dia nih awal-awal mengalami rebound. Dia mengalami reversal nih, dia mantul jebol atas. Ini kan volumenya sangat tipis ya yang terjadi. Nah, sedangkan yang pas ini dia udah mulai jebol dan memasuki bearish continuation pas di time frame kecil, volumenya ini cenderung besar ya untuk sisi distribusi, dan dari akumulasi sendiri gak bisa menyamai ya, bahkan cenderung jauh. Makanya bukan hal yang aneh dia bisa jebol seperti sekarang ini. Kalau kita lihat dari time frame besar, secara primary atau makronya, kita lihat memang ini nih ya, dari sini aja udah kelihatan ya volumenya. Nah, ini arahnya memang ke bawah teman-teman, udah saya proyeksikan arahnya ke bawah, mantul, dan habis itu kecenderungannya dia ke bawah sih. Makanya saya buat garis pattern ini, garis tren ya, garis tren ini supaya apa? Supaya kita bisa memproyeksikan ke depannya dia pas nyentuh sini itu ada pantulan nggak. Memang secara probabilitas, secara volume, dan dari struktur kecenderungannya lebih banyak dia jebol. Meskipun memang ada kecenderungan probabilitas dia mantul tipis, cuma ya dia memang mantul tipis ya nih. Nyentuh sini habis itu langsung turun dia. Nah, ini kedepannya gimana? Kedepannya saya rasa nggak muluk-muluk teman-teman. Nggak muluk-muluk gimana? Jadi ke depan ini ada probabilitas untuk uji bawah lagi menurut saya ya. Jadi mana areanya? Di bawah sini. Di mana? 61 ya teman-teman. Jadi ini arahnya ke situ teman-teman menurut saya. Hati-hati kalau misalnya teman-teman udah ada posisi dan masih nyangkut gitu ya, disclaimer on. Ini bukan ajakan membeli atau menjual ya. Setelah kita lihat sebelumnya ini di area atas, area supply atau resistennya, ini dia udah nguji 3 kali lebih ya, udah lebih, gak 3 kali doang. Dan pas terjadi di sini tuh buangannya, distribusinya udah lumayan gede. Ini dalam waktu bulan lalu ya, kita bahasnya di bulan lalu. Kalau sekarang bahasnya dari sini aja. Pas mulai dari sini ini udah kelihatan dari volume itu transaksinya nggak yang wah-wah banget ya. Jadi ini kenaikannya bisa dibilang semu, makanya harus hati-hati. Dan ini terjadi penurunan seperti itu. Arahnya kemana? Ke bawah seperti yang saya bilang tadi. Proyeksi saya seperti itu ya.
Lanjut kita ke Cardano. Nah, Cardano ini juga menarik teman-teman, karena apa? Karena di video sebelumnya itu saya proyeksi memang ke arah bawah ya, nih ya. Arahnya ke bawah memang. Tapi ternyata dia melakukan perlawanan terlebih dahulu sebelum akhirnya ya ini emang kecenderungannya dia ada probabilitas untuk uji ke sini ya. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Tapi setelah dia menguji ke sini, menurut saya probabilitasnya ya lebih banyak dia jebol ke bawah, dan terbukti ya dia mengalami penurunan balik lagi ke area demand-nya. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas juga secara time frame besar maupun time frame kecil, bahwasanya probabilitasnya si Cardano ini ya memang arahnya ke bawah. Sorry to say, faktanya seperti itu. Dan ini ya makanya saya proyeksi ini di bawah, dia arahnya ke bawah, meskipun terjadinya nggak yang langsung ya, terjadinya 2 hari kemudian, 3 hari mohon maaf. Ini saya proyeksi itu hari Jumat, ternyata turun itu di hari Senin ini tadi. Minggu, mohon maaf, Minggu. Ya Minggu berarti ya sekitar 2 harian lah ya, 2 hari ya, 2 hari dia baru terjadi penurunan. Ya, nih. Lantas arahnya gimana ini? Arahnya kalau menurut saya pribadi ya, melihat volume yang masih belum mereda, dan juga dari sisi struktur pun juga ini termasuk masih jelek ya, masih bearish, masih apa ya, masih belum ada topangan yang berarti. Kalau kita lihat dari time frame besar pun ini topangannya udah nggak ada ya, MA nya udah di atas harga semua. Lalu di time frame kecil juga nggak ada topangan lagi, 1 jam juga nggak ada. Jadi arahnya gimana? Arahnya kalau menurut saya pribadi ya tinggal lihat di time frame 4 jam dulu ya. Kalau dari time frame 4 jam, ya ini seperti ini, dia ada pantulan sedikit dari time frame daily. Oke, dia bikin itu ya, ada tarikan ya, ada upper shadow yang cukup lumayan itu. Nah, baru kita konfirmasi di time frame kecil. Nah, dari time frame kecil sendiri ini tinggal kita lihat dalam waktu 1 jam ke depan, dia bisa nggak nih closing di atasnya 159. Kalau misalnya bisa, maka menurut saya nih masih ada probabilitas untuk dia setidaknya uji atas lagi sebelum akhirnya dia turun. Jadi menurut saya skenario-nya adalah ketika dia udah nguji sini at least, nanti dia ada probabilitas untuk uji bawah lagi. Nah, ini tinggal kita lihat konfirmasinya adalah apa. Konfirmasinya lihat dia bisa nggak nih closing di atasnya 159. Kalau misalnya bisa, maka ini kan kecenderungannya dia bikin suatu candle lower shadow-nya panjang seperti ini, artinya tekanan buyer itu di bawah lumayan ada, sehingga melawan pergerakan, terkerek ke atas ini, lalu closing lebih bagus lagi, closing di atas 158 ini atau 159 lah at least. Bisa closing di atas 158 lah at least, maka dia kecenderungannya kan bikin hammer ya. Kalau misalnya dia bikin hammer berhasil, ya arahnya ke sini ke atas, lalu nanti dia mantul ke bawah lagi. Tinggal kita lihat 1 jam ke depan dia bisa nggak nih closing di atas 158. Kalau nggak bisa, maka kecenderungannya sebenarnya ini masih ada probabilitas chance perlawanan ya teman-teman. Masih ada perlawanan, cuma lebih oke lagi apabila dia bisa berhasil bertahan di atas 158. Itu ya. Oh ya. Ini saya juga habis nulis ebook teman-teman, bisa dicek ya. Ini lebih ke saham sih. Kalau misalnya tertarik silahkan ini dibaca ya di kolom komentar channel saham saya. Tuh, itu untuk Cardano. Selanjutnya kita ke tadi hype kan udah ya. Hype arahnya ke bawah ya menurut saya. Hype. Ini hype udah kan tadi? Iya udah ya. Hype sudah. Sebentar ya teman-teman, saya mau lihat dulu. Oke udah. Doge ya. Kita ke Doge, habis itu XRP terakhir. Nah Doge sendiri gimana? Ya ini sebenarnya kurang lebih sama dengan pembahasan saya sebelumnya ya, bahwa arahnya cenderung dia nguji bawah. Karena apa? Karena balik lagi dari sisi volume ini udah nggak menarik sebenarnya ya, dari sejak sini. Dari sejak mana sih? Nah ini udah nggak menarik sebenarnya, karena lihat aja ya, tipis-tipis semua dan bayarnya udah kayak lesu. Itu time frame kecil ya. Time frame besar
Kita lihat secara struktur gimana. Secara struktur kayak gimana nih time frame besar ya, 4 jam. Nah, secara time frame besar 4 jam kalau kita lihat, nah ini ya, ini proyeksi saya memang dia jebol bawah. Ini jebol sampai sini. Nah, ini kan dia masih nguji sebatas di sini ya, 0,071, dan memang terbukti ini dia nguji ke situ lagi ya. Ini kan hari Rabu kemarin saya proyeksi dia ke sini, terus habis itu di hari Jumat kemarin di sini itu juga proyeksi saya seenggaknya dia ada uji bawah ya. Tapi ternyata dia ke atas dulu baru ke bawah. Dia ini mantul gini terus ke bawah. Nah, ini gimana nih ke depannya? Kalau menurut saya pribadi ya, karena ini fasenya udah mulai distribusi, kita lihat daily dulu deh. Mau saya lihat dulu ya daily. Ya, daily ini udah mulai ada distribusi. Nah, ini ya di hari Jumat kemarin saya proyeksi ada naik ding. Mohon maaf saya agak lupa, teman-teman lihat dulu aja di video sebelumnya. Kalau dengan closing seperti ini menurut saya ada probabilitas dia uji bawah, tapi seenggaknya dia uji atas dulu baru nanti menurun. Nah, ini dia menurun. Nah, dengan candle seperti ini kecenderungannya masih bisa melemah ya menurut saya. Ini masih bisa melemah teman-teman. Kita compare dengan time frame 1 jam. Oh ya gini. Bentar. Sebentar, ini mana sih areanya? Sini ya. Oke, ini ya teman-teman bisa lihat ya, ini dia kan membentuk pola seperti ini. Sebenarnya perhatikan aja ya untuk area pentingnya sekarang di mana, di sini 0,071, dan arahnya disclaimer on bukan ajakan membeli atau menjual. Ini arahnya menurut saya masih bisa konsolidasi dulu sebelum akhirnya nanti dia mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan sampai mana ya, di sini ya. Batasnya di sinilah 0,71. Bentar ya. Nah, ini nanti penurunan sini baru nanti dia ada uji ke sini ya. Tinggal tunggu aja di sini sih responnya. Lihat aja di sini. Sampai dengan di bawah sini ya, 0,07 ya ini. Ini sampai dengan sini. Kalau secara probabilitas ya, ngomongin probabilitas dengan struktur seperti ini, bukan nggak mungkin ada chance dia nguji bawah. Cuman dari time frame 1 jam, at least 1 jam ya, time frame pendek, ini masih ada perlawanan kalau menurut saya. Jadi skenario nya kalau dengan seperti ini ya, ini mungkin ada perlawanan seperti ini dulu, baru dia turun. Nah, ini ya. Itu teman-teman untuk doge. Jadi intinya wait and see dulu sih menurut saya. Tinggal dilihat, dipantau area yang sudah saya sebutkan tadi. Ini ya, ini soalnya masih ini ya, masih mengalami penurunan yang berlarut-larut. Jadi ini masih belum ada pijakan kuatnya, karena ini masih diuji cuma berapa kali? 3 kali kan? Terus ditambah sini 4 kali. Ini 5 kali. 5 kali sih udah oke lah ini sebenarnya, 5 kali. Jadi 5 kali ini bisa kita asumsikan sebagai area yang cukup kuat ya, karena udah diuji 1 2 3 4 5 kali ya. Jadi area ini 0,071 itu area yang cukup kuat. Tapi lebih kuatnya lagi ada di bawah sini. Itu ya. Jadi menurut saya ini ada probabilitas untuk uji bawah dulu. Secara framework besar ya, tapi kalau secara framework kecil ini at least uji sini dulu lah, mendekati ke MA20, baru nanti dia mengalami pantulan terus ke sini terus mantul lagi. Tuh sih. Tuh ya teman-teman. Jadi ini kita bisa perpanjang aja sampai sini. Bentar, biar pas. Nah, ini ya. Nih tinggal kita lihat nanti. Selanjutnya kita ke XRP ya, terakhir kita ke XRP. Nah ini ya teman-teman, XRP. Nah ini area Fibonya yang sudah kita perhatikan juga diuji. Ini sekarang uji situ ya. Lantas gimana ini ke depannya? Seperti biasa untuk time frame besar
Kalau kita lihat ya, ini sebenarnya cukup riskan juga ya, masih ada distribusi yang kenceng. Dan kalau kita lihat probabilitas bahaya ini cenderung riskan karena ada probabilitas uji sini. Itu time frame besar ya. Ada probabilitas uji situ. Nih ya, ada probabilitas uji bawah lagi ya teman-teman. Secara time frame 1 jam, iya, ini sama kayak tadi ya, sama kayak si Cardano ya. Ini tinggal kita lihat tunggu lihat dia closingnya bisa di atas sini lagi nggak, 1,07 nggak. Kalau bisa, at least dia ada pantulan lagi, dia membentuk double top baru turun. Ini kalau dia bisa closing di atas at least di sini ya, 1,07, maka dia ada kecenderungan bikin double top baru nanti lanjut turun. Itu ya. Nih bisa diperhatikan, dia membentuk double top baru nanti turun. Itu kalau probabilitasnya si XRP ini closing di atas 1,07. Itu ya. Semoga membantu teman-teman. Bagi yang mau request ataupun tanya apapun itu, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, salam kebijaksanaan.